bro, ini ada berita menarik nih bro. Wah, apaan? Penggantian anggota DPRD Kabupaten. Nah, emang bisa ya bro ya? Lah, kan emang bisa. Masa lu baru tahu? Tahu sih, tapi kan ini baru selesai pemilu. Terus mekanisme seperti apa? Nah, itu namanya adalah penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Kota atau biasa yang disebut dengan PAW. Nah, tapi kan kita perlu tahu mekanismenya bu, seperti apa. Kira-kira bisa tahu bagaimana ya? Nah, daripada kita bingung, mending kita tanya langsung pakarnya. Gimana? Setuju nggak? Setuju banget. Ya. Nah, tapi sebelumnya kita sapa dulu teman pemilih. Halo teman pemilih, kembali lagi di Cast the Gun, podcast demokrasi elegan. Nah, kali ini saya Dias Markustianto akan ditemani rekan saya Hasan Suhaimi. Kita akan bincang-bincang hangat, diskusi, konten edukatif untuk soal kepemiluan. Bersama narasumber yang tentu tidak asing lagi. Selamat datang Ibu Mas Putin, anggota KPU di Kabupaten Rembang, Divisi Teknis Penyelenggara. Selamat datang Bu Kutin. Terima kasih Mas Hasan, Mas Dias atas sambutan hangatnya dan senang bisa menjadi bagian dari tim yang luar biasa ini. Bu, boleh ceritakan dong Bu profil singkat dan perjalanan karir Ibu selama menjadi anggota KPU Kabupaten Rembang. Saya pertama kali menjadi penyelenggara pemilu itu pada tahun 2013, menjadi anggota KPPS pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2014 saya menjadi pengawas desa pada pemilu presiden dan legislatif. Kemudian pada tahun 2015 saya menjadi anggota PPK Divisi Teknis Penyelenggaraan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang. Kemudian pada tahun 2018 saya menjadi anggota KPPS lagi pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kemudian di tahun 2018 saya juga mencoba keberuntungan mendaftar rekrutmen KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah dan alhamdulillah saya diterima menjadi anggota KPU Kabupaten Rembang untuk periode 2018-2023 di divisi perencanaan data dan informasi. Kemudian karena AMJ saya habis, maka saya mencoba keberuntungan lagi, saya ikut rekrutmen lagi dan alhamdulillah diterima menjadi anggota KPU Kabupaten Rembang periode 2023-2028 di divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Wah, panjang juga ya Bu pengalamannya di kepemiluan. Iya Mas. Iya. Kalau boleh tahu hobi Ibu apa Bu? Hobi apa ya? Hobi saya itu mendengarkan musik karena dengan musik itu bisa menenangkan hati yang dalam suasana yang tidak nyaman. Kemudian ada juga traveling, jalan-jalan dan yang paling saya suka itu renang. Wah, keren sekali ya. Kalau hobi lu apaan? Ya sama juga traveling, cuman dibayarin Bu Kutin. Lucu juga ya. Jadi gini Bu Kutin. Tadi Bu Kutin sekarang ada di divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Jadi sebenarnya tugasnya apa sih Bu? Apalagi saat ini sedang lagi nggak tahapan. Mungkin teman pemilu itu biar pada tahu semua. Ya, jadi tugas divisi teknis penyelenggaraan pemilu kalau selama tahapan itu dimulai dari penetapan dapil dan alokasi kursi, kemudian verifikasi peserta pemilu, pencalonan, pelaporan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil sampai pada penetapan hasil. Kalau tidak tahapan seperti saat ini, tugas divisi teknis penyelenggaraan pemilu itu terkait pemutakhiran data parpol yang dimutakhirkan setiap 6 bulan sekali. Di periode pertama itu Januari sampai Juni, kemudian di periode kedua Juli sampai Desember. Selain itu juga jika terjadi PAW untuk anggota DPRD Kabupaten, maka KPU Divisi Teknis berperan di sini. Oke, jadi ternyata banyak sekali ya Bu ya tugas-tugas divisi teknis, entah itu lagi tahapan maupun gak tahapan. Gini Bu Kutin, Bu Kutin juga sudah melalui 2 periode ya menjadi anggota KPU Kabupaten. Nah, sebenarnya ada nggak sih pengalaman yang menarik selama Ibu menjadi anggota KPU? Mungkin pas
apa itu namanya, melewati tahapan maupun enggak. Mungkin bisa dibagikan kepada teman pemilih di sini. Oke Mas, jadi kalau pengalaman menarik sebenarnya lebih tepatnya disebut pengalaman berharga ya. Saya selama menjadi anggota KPU Kabupaten Rembang itu mengalami 2 kali pemilu dan 2 kali pilkada. Dari 4 penyelenggaraan itu 3 penyelenggaraannya itu masuk di sengketa MK, yaitu di pemilu 2019, pilkada 2020 dan pemilu 2024. Hanya di pilkada 2024 kemarin yang tidak masuk ke MK. Itu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami khususnya KPU Kabupaten Rembang untuk senantiasa meningkatkan integritas kita, profesionalitas kita dan netralitas kita dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Bu, ini kita berfokus menyoal PAW ya. Ya. Nah, PAW itu apa dan apa sih yang bisa menyebabkan PAW itu terjadi? Mungkin teman-teman pemilih juga pengen tahu. Ya. Jadi ini PAW itu kepanjangannya itu adalah penggantian antar waktu. Jadi proses penggantian anggota DPRD kabupaten yang berhenti antar waktu untuk digantikan calon pengganti antar waktu dari partai yang sama dan dapil yang sama yang memperoleh perolehan suara sah peringkat terbanyak berikutnya. Hal ini diatur di dalam PKPU 3 tahun 2025 tentang penggantian antar waktu anggota DPR, anggota DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kenapa bisa terjadi PAW ya? Karena sesuatu hal, diantaranya yang pertama adalah karena meninggal dunia, yang kedua karena mengundurkan diri, dan yang ketiga adalah karena diberhentikan. Menyinggung diberhentikan, memang bisa Bu anggota DPRD diberhentikan gitu? Bisa Mas, jadi anggota DPRD itu bisa diberhentikan. Dengan alasan apa Bu? Ya. Jadi diberhentikan karena sesuatu hal. Yang pertama karena tidak menjalankan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun. Yang kedua melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten. Yang ketiga dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun. Yang keempat, tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat kelengkapan DPRD kabupaten tanpa alasan yang sah. Kemudian yang kelima, diusulkan oleh partai politiknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang keenam, melanggar ketentuan larangan sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang ketujuh, tidak lagi memenuhi syarat menjadi calon anggota DPRD kabupaten berdasarkan undang-undang yang mengatur pemilihan umum. Kemudian yang ke-8, karena diberhentikan oleh partai politiknya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang ke-9 adalah menjadi anggota partai politik yang lain. Nah, tentunya dalam proses PAW itu ada aturan mekanisme yang harus dilewati. Kira-kira Ibu bisa beri gambaran nggak apa saja gitu? Ya, jadi mekanisme PAW ini dimulai dari pimpinan DPRD mengirimkan surat penyampaian anggota DPRD yang berhenti antar waktu dan permintaan nama calon PAW. Setelah menerima surat dari pimpinan DPRD, KPU Kabupaten akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang disampaikan oleh pimpinan DPRD dan calon dari PAW itu sendiri. Hasil dari verifikasi ini akan dituangkan ke dalam berita acara yang menjadi dasar untuk surat jawaban pimpinan DPRD terkait nama calon PAW yang memenuhi syarat. Iya,
ketika KPU menerima nama itu kan KPU memverifikasi, Bu. Ya. Ketentuan apa saja yang digunakan ketika melakukan proses verifikasi tersebut? Ya. Jadi KPU Kabupaten melakukan verifikasi dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap yang pertama adalah perolehan suara sah dan peringkat suara sah dari calon PAW yang tertuang dalam keputusan KPU yang menetapkan hasil DPRD Kabupaten secara nasional dalam pemilu terakhir. Kemudian yang kedua adalah penetapan calon terpilih untuk anggota DPRD Kabupaten pemilu terakhir. Kemudian yang ketiga adalah DCT terakhir pada pemilu terakhir dari partai yang sama dan dapil yang sama. Yang keempat adalah dapil yang berbatasan langsung dengan dapil tersebut jika ternyata tidak terdapat calon PAW dari dapil tersebut. Kemudian dapil yang tidak berbatasan langsung dengan dapil tersebut jika tidak terdapat calon PAW dari dapil yang berbatasan langsung secara geografis itu. Kemudian semua dokumen yang menjadi lampiran dari surat pimpinan DPRD itu kita semua lakukan verifikasi, Mas. Nah, gitu. Setelah proses verifikasi ditetapkan calon PAW, maka langkah selanjutnya adalah klarifikasi. Nah, pihak-pihak mana saja yang perlu diklarifikasi agar kedepannya tidak berimpact hukum gitu, buat tidak berbenturan dengan hukum. Oke. Jadi klarifikasi itu merupakan bagian dari verifikasi. Jadi klarifikasi itu sebenarnya tidak wajib, Mas. Ya. Jadi klarifikasi itu dilakukan jika terjadi keraguan-raguan, kemudian ada informasi atau ada tanggapan masyarakat terkait dari calon PAW itu sendiri. Klarifikasi ini dapat dilakukan terhadap pimpinan DPRD Kabupaten atau partai politik atau instansi terkait atau calon dari PAW itu sendiri. Gitu. Oke, Bu Kutin. Kalau berbicara terkait calon pengganti antar waktu atau PAW, itu sebenarnya apa sih ketentuannya? Jadi calon PAW itu diambil dari DCT terakhir pemilu terakhir yang memperoleh peringkat suara terbanyak berikutnya dan dinyatakan memenuhi syarat. Berarti bisa juga ya dikatakan kalau calon PAW itu tidak memenuhi syarat, Bu? Ya, jadi bisa, Mas. Ternyata setelah kita lakukan verifikasi itu calon PAW-nya tidak memenuhi syarat. Itu terjadi karena beberapa hal, diantaranya yang pertama karena tidak lagi menjadi warga negara Indonesia dan tidak berdomisili di Indonesia. Kemudian yang kedua ternyata terbukti bahwa pendidikannya tidak berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Kemudian bisa juga karena dia ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Kemudian bisa juga karena telah dilantik sebagai kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa. Bisa juga karena diangkat menjadi ASN, kemudian menjadi prajurit TNI, menjadi anggota Polri, menjadi direksi, komisaris, karyawan, BUMN, BUMD, BUMDes maupun badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN. Kemudian ada juga karena tidak bersedia untuk tidak berpraktek menjadi akuntan publik, menjadi notaris, menjadi pejabat pembuat akta tanah, ataupun pekerjaan yang melibatkan penyediaan barang dan jasa, ataupun pekerjaan lain yang menimbulkan konflik kepentingan. Kemudian bisa juga dikarenakan karena calon PAW ini sedang menjalani hukuman di penjara. Bisa juga karena dia pernah di penjara
karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun. Bisa juga karena diberhentikan dari partai politiknya atau menjadi anggota dari partai politik yang lain. Begitu, Mas. Begitu ya. Misal nih Bu, ada kejadian calon pengganti antar waktunya untuk DPRD Kabupaten Kota itu lebih dari 1, yang dimana perolehan surat suara sahnya itu sama dengan jumlah yang sama dan dalam satu dapil dan partai politik. Itu pripun? Oke. Jadi jika ternyata terdapat lebih dari 1 calon PAW yang ternyata memperoleh suara sah yang sama, maka mekanismenya adalah dengan menghitung persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Kalau misalkan untuk pengganti dari DPRD kabupaten, maka persebaran wilayah untuk perolehan suara yang lebih luas ini dihitung di tingkat kecamatan. Kemudian jika ternyata di tingkat kecamatannya persebarannya sama, maka kemudian dihitung lagi persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas di tingkat desa. Dan ternyata setelah dihitung di tingkat desa pun persebarannya sama, maka dihitung kembali persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas di tingkat TPS. Dan ternyata sampai di tingkat TPS pun itu angka persebarannya masih sama, maka mekanismenya adalah dengan melihat jenis kelamin dari calon dari PAW itu sendiri. Jika ternyata calon PAW-nya berjenis kelamin berbeda, misalkan perempuan dan laki-laki, maka calon PAW ini diambil yang berjenis kelamin perempuan. Kemudian jika ternyata jenis kelamin dari calon PAW ini sama, misalkan perempuan semua atau laki-laki semua, maka diambil dari nomor urut teratas dari DCT terakhir dapil yang sama dari partai politik yang sama itu. Iya, menarik Bu terkait kita membahas tentang calon anggota pengganti antar waktu. Misalnya dalam kondisi suatu dapil ternyata tidak ada penggantinya, bisa nggak itu penggantinya diambil dari lintas dapil Bu? Oke. Bisa Mas Hasan. Jadi calon PAW itu bisa diambil lintas dapil. Itu terjadi jika tidak terdapat calon PAW di dalam dapil tersebut. Mekanismenya adalah diambil dari calon PAW yang dapilnya berbatasan langsung secara geografis dengan dapil tersebut. Jika ternyata dapil yang berbatasan langsung secara geografis tersebut lebih dari 1, maka diambil yang jumlah penduduknya paling banyak. Kemudian jika ternyata tidak terdapat calon PAW di dapil yang berbatasan langsung secara geografis, maka calon PAW diambil dari dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis. Jika ternyata dapil yang tidak berbatasan langsung secara geografis itu lebih dari 1, maka diambil yang dapil dengan jumlah penduduk terbanyak. Gitu. Jadi gini, saya membayangkan semisalnya ternyata semua dapilnya itu tidak ada calon penggantinya. Nah, terus apa yang akan dilakukan? Mekanisme apa yang akan dilakukan? Oke. Jadi kalau ternyata setelah dilihat di semua dapilnya ternyata tidak ada calon PAW, maka mekanismenya adalah diambil dari DCT terakhir setingkat di atasnya. Jadi kalau DPRD kabupaten maka diambil dari DCT terakhir DPRD provinsi yang dapilnya meliputi atau mencakup wilayah tersebut. Tentunya dengan berkoordinasi dengan KPU provinsi. Kemudian juga syaratnya memperoleh suara terbanyak berikutnya. Terakhir Bu, pertanyaan terakhir terkait calon anggota PAW yang tidak memiliki suara, bagaimana Bu? Oke, jadi ada juga yang ternyata itu calon PAW dari dapil tersebut itu tidak memperoleh suara. Lah itu mekanismenya adalah dengan melihat jenis kelaminnya. Kalau ternyata
jenis kelaminnya berbeda, perempuan dan laki-laki, maka yang diambil menjadi calon PAW adalah yang perempuan. Dan jika ternyata jenis kelaminnya sama, maka diambil dari nomor urut teratas dari DCT terakhir pada pemilu terakhir. Wah, luar biasa sekali ya ternyata diskusi kali ini soal PAW. Jadi udah makin tahu kan soal PAW? Ya, banyak tahu. Oke, Bu Kutin. Jadi kita ini ya nggak bahas berat-berat dulu nih. Yeah. Minum dulu mungkin. Minum dulu. Minum dulu. Kosong. Begini Bu Kutin, menjadi anggota KPU Kabupaten Rembang, khususnya di Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, sebenarnya ada nggak tantangan terberat atau tantangan yang memang nggak terlupakan bagi Bu Kutin sendiri? Terus gimana cara Bu Kutin untuk melewati atau melalui tantangan itu? Okay. Pengalaman ya. Yeah. Pengalaman ya. Jadi tantangan di divisi teknis itu memang cukup menantang, Mas. Jadi memastikan bahwa seluruh penyelenggaraan teknis pemilu itu dapat berjalan sesuai tepat waktu, kemudian sesuai regulasi, kemudian seragam hingga sampai di TPS. Kemudian keterbatasan SDM, badan ad hoc, dan tuntutan akurasi data dan administrasi menjadi tantangan yang utama yang harus kami kelola secara profesional dan responsif. Kemudian cara mengatasinya dengan penguatan regulasi yang sederhana dan mudah dipahami, kemudian peningkatan kapasitas SDM badan ad hoc dengan melakukan BIMTEK dan pendampingan, kemudian perencanaan seluruh tahapan teknis pemilu secara matang dengan berbasis mitigasi resiko. Selain itu optimalisasi logistik ya di hari pemungutan suara, kemudian penguatan administrasi dan data, penggunaan teknologi yang handal, serta koordinasi, komunikasi, respon yang cepat jika terjadi kendala di lapangan menjadi kunci untuk suksesnya penyelenggaraan teknis pemilu yang luber dan jurdil. Wah, keren. Lalu untuk bicara ke depan Ibu, mungkin Ibu Mas Kutin sendiri ada pesan atau mungkin harapan untuk KPU Kabupaten Rembang, khususnya untuk internal maupun bagi masyarakat luas. Monggo Bu. Oke. Jadi harapannya kepada penyelenggara pemilu, khususnya KPU Kabupaten Rembang, untuk terus menjaga integritas, profesionalitas, netralitas, baik dalam seluruh tahapan pemilu maupun non tahapan. Kemudian menghadirkan proses-proses yang transparan, akuntabel dan berkeadilan sehingga trust masyarakat kepada penyelenggara pemilu khususnya KPU Kabupaten Rembang itu terus meningkat. Kemudian kalau untuk harapan masyarakat Rembang, harapannya dapat menggunakan hak pilihnya dengan lebih cerdas, dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan penuh panggilan dari hati nurani sehingga terwujud kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Bu, boleh dong Bu kata-katanya untuk teman pemilih terkait pentingnya menjaga demokrasi, Bu. Oke. Jadi demokrasi itu bukan sekedar sistem pemerintahan. Melalui demokrasi, setiap suara memiliki makna, setiap pilihan menentukan arah masa depan, setiap partisipasi menjadi wujud kepedulian terhadap bangsa. Oleh karena itu, menjaga demokrasi berarti menjaga harapan, keadilan, dan keberlanjutan kehidupan bernegara. Mari kita rawat demokrasi secara dengan penuh kejujuran, partisipasi aktif, dan rasa tanggung jawab demi masa depan yang lebih baik. Ya, Bu, kita kan tahu nih, Kota Rembang itu kan terkenal sebagai kota emansipasi perempuan. Ya. Nah, Bu, boleh dong Bu kasih kata-katanya untuk perempuan-perempuan Indonesia supaya ikut aktif dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, Bu. Oke.
Jadi perempuan itu memiliki peran yang sangat strategis di demokrasi di Indonesia itu. Jadi demokrasi itu tidak hanya di ruang-ruang publik, di ruang-ruang politik, tetapi demokrasi itu tumbuh dari lingkungan keluarga, tumbuh dari lingkungan sosial dan nilai-nilai keseharian kehidupan kita sehari-hari, di mana ruang-ruang itu paling banyak dihidupi dan dijaga oleh perempuan-perempuan. Makanya saya terus memotivasi, berharap bahwa perempuan Indonesia, khususnya perempuan di masyarakat Rembang itu untuk berpartisipasi aktif, baik sebagai pemilih, kemudian sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai peserta dari pemilu itu sendiri. Wah, luar biasa sekali ya. Kita jadi tahu banyak ini khususnya terkait PAW. Diskusi kali ini juga kita ibaratnya mengenal lebih jauh dari Ibu Maskutin sendiri. Oke, jadi memang di sini teman pemilih tahu nggih, KPU itu bukan hanya membahas atau bukan hanya terkait pemilu, tapi ternyata perannya sangat penting sekali dalam mengedukasi masyarakat. Betul sekali. Itu Bro Has? Betul sekali Mas Dias. Oke Mas Dias. Terima kasih Bu Kutin sudah Terima kasih Bu Kutin. Iya, terima kasih Mas Hasan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan manfaat tentunya untuk teman-teman pemilih, untuk demokrasi dan kepemiluan yang lebih baik. Oke, cukup sekian obrolan hangat diskusi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan follow media sosial KPU Kabupaten Rembang, serta ikuti terus dari episode-episode Kes Degan, podcast demokrasi elegan. Salam KPU melayani.